Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dengan program Serba-Serbi Quran selama bulan Ramadan. Iya. Alhamdulillah bersama dengan Syekh Ridho. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Maulana. Sehat Syekh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa bagaimana Syekh? Lancar? Lancar sampai sekarang. Semoga lama, Alhamdulillah. amin ya. Alhamdulillah. Baik, Syekh. Sekarang kita sudah masuk ke dalam episode ke-15. Iya. Ya, nanti kita akan berbicara mungkin di episode-episode juga berikutnya mengenai kejadian-kejadian yang terjadi ketika bulan Ramadan, Iya. ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup saat itu ya. Iya. Dan kita nanti akan bagi kejadian-kejadian ini menjadi dua bagian. Iya, betul. Yang pertama mungkin yang sebelum hijrah, Betul. juga yang setelah hijrah, Iya, gitu ya. betul. Nah, saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan. Silakan langsung saja, Syekh. Baik, bismillah, Tafadhol. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Seperti ini ya, bulan Ramadan ada harga khusus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga khusus. Atau nilai khusus. Nilai khusus. Nilai khusus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Iya. Subhanahu wa Ta'ala mengagunkan bulan Ramadan, mengkhususkan Iya. bulan Ramadan dengan kejadian yang paling penting. Seperti keturunan Al-Quran di atas Nabi Muhammad. Turunnya. Turun Al-Quran di atas Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Bisa dilihat juga di riwayat yang disebutkan di buku Al-Mustadrak. Al-Mustadrak, ya. Dia يعني melalui lidah Al-Hasan, cucu Nabi Muhammad, saat Al-Hasan meratapkan atau meratapkan ayahnya Ali sesudah meninggal. Oke, meratap. Saat bersedih ya? Ya, bersedih. Dia meratap ayahnya dan menyebutkan apa? Ayah saya meninggal pada malam turun Al-Quran. Oke. Dan pada malam Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke atas. Nabi Isa ke langit. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan sepertinya bulan Ramadan dengan kejadian yang paling penting. Kita pribadi juga, kalau ada orang kerabat kita meninggal di bulan Ramadan, kita pasti senang. Iya. Karena khusus. Bulan rahmat. Bulan rahmat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup mengatakan awalahu rahmah maghfirah itqum minan nar. Jadi cukup dikhususkan bulan Ramadan dengan kebaikan ya bagaimana. Di bulan Ramadan ada juga yang terjadi di sebelum Al-Hijrah, seperti kematian atau wafat zaugat atau istri Muhammad, Sayyidah Khadijah. Dia meninggal di bulan Ramadan. Juga Abu Talib, paman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga mati atau meninggal di bulan Ramadan. Tapi kita harus berhenti sejenak sedikit tentang paman Nabi Muhammad. Karena ada yang harus menggabungkan. Kita harus menggabungkan kematian Nabi Muhammad tentang salah pemahaman masyarakat. Salah pemahaman saudara kita di seluruh dunia umat Islam. Karena apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pamannya sudah saudara, sudah dia anak saudaranya, dia omnya yang mensupport Muhammad, yang mendukung Muhammad, yang menjaga Muhammad, yang bisa mengkorbankan jiwanya untuk Muhammad. Padahal dia meninggal kafir. Abu Talib meninggal kafir. Jadi itu peristiwa menarik perhatian saya. Apakah Muhammad tidak ada niat biar menunjukkan pamannya? Ada. Diriwayatkan juga dalam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Muhammad datang kepada pamannya, wahai apakah kamu bisa menetapkan syahadah biar saya bisa mensyafa'atkan yaumul qiyamah dengan satu kata ini. Jadi Muhammad ada niat menunjukkan omnya atau pamannya. Padahal pamannya meninggal kafir. Dan Muhammad menyebutkan bahwa Abu Talib di neraka, tapi kekuatan nerakanya lebih rendah daripada yang lain. Karena dia suatu hari mensupport saya. Tapi dia di mana? Di neraka. Disebutkan dalam hadis sahih. Jadi bagaimana? Kalau saya menghitung. Karena ada beberapa orang masih di zaman sekarang berpikir bahwa
ada orang saleh, ada orang baik, atau orang gini, atau orang mendekat sama Allah, dia mempunyai kemampuan khusus. Jadi kalau saya mendekati sama orang yang saleh atau orang yang gini atau gini, jadi dia bisa mensupport saya atau bisa menerima kebaikannya, kebarakahnya. Kalau gini, dia kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu? Tunjukkan pamannya. Jadi Muhammad itu apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya manusia, tetap manusia biasa. Betul. Ya. Jadi maksud saya, kita lo fokus sedikit dengan ceramah atau cerita Nuh dan anaknya. Mana anaknya? Ya bunai, wahai anak saya, naik kapal, naik feri sama saya, biar kita ada udah banjir. Lihat, banjir di tan. Anaknya bilang apa? Anak bilang ya, enggak. Saya akan dilindungi gunung biar dia menjaga sama saya dari banjir. Nabi Nuh mengatakan tidak ada yang akan melindungi selain Allah pada hari ini. Udah banjir. Anaknya keras kepala, tidak ikut Nabi Nuh. Apakah Nabi Nuh tidak berusaha menunjukkan anaknya? Berusaha. Apakah Nabi Nuh ada rencana biar menunjuk anaknya? Ada. Tapi kenapa? Apakah Nabi Nuh bukan Nabi? Nabi. Dia dianggap ayah kemanusiaan nomor 2. Sesudah Adam. Adam ayah manusia. Dan nomor 2, Nuh. Ayah nomor 2. Betul. Jadi kuat kedudukan Nuh di dalam kelompok atau rombongan Nabi-Nabi. Jadi kenapa? Apa dia tidak ada kemampuan khusus? Ada kemampuan khusus tapi tidak mungkin. Jadi awas saudara saya. Itu paling penting. Paman Abu Talib, paman Muhammad Abu Talib masuk neraka. Abu Lahab itu sama. Yang tabat yada Abi Lahab wa tab. Allah. Di zaman itu semuanya keluarga satu. Karena kerabat darahnya Quraisy. Banyak hubungan, masuk hubungan darah daging dan nasab dan ipar dan nikah dari sama satu lain. Jadi apalagi Nabi Ibrahim dan ayahnya. Ada yang mengatakan itu bukan ayah, itu paman. Jadi ada yang mengatakan bilang bahwa ayat yang disebut ya abati di bahasa Arab bisa digunakan paman, bisa digunakan baik paman atau ayah. Nabi Ibrahim yang dianggap Khalilullah, dia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala banget. Tidak ada kemampuan menunjukkan Nabi ayahnya atau pamannya. Jadi bagaimana intinya? Jadi awas ya saudara saya, awas ya pemirsa, kalau kamu berpikir bahwa kalau kamu pergi ke orang saleh biar dia mempunyai kemampuan khusus. Tidak ada kemampuan khusus. Yang memasuki neraka paman Abu Talib neraka apa? Berbuatannya. Berbuatan yang akan memasuki saya dan kamu insyaallah pemirsa saya di bulan Ramadan mengabulkan doa kita Allahumma amin ya Rabb. Insyaallah kita memasuki surga tanpa hitung atau siksa. Apa itu syaratnya? Rahmat Allah nomor 1. Kedua amalan kita. Hanya bukan karena saya kerabat Nabi Muhammad atau kamu kerabat Nabi gini atau bukan. Buktinya 3 bukti. Apalagi istri Nabi Lut. Ya betul. Betul. Apa Nabi Lut sia-sia? Kalin-kalin? Kalin-kalin? Tidak. Saya udah hafal kalin-kalin. Kalin-kalin. Apa Nabi Lut kalin-kalin? Tidak. Muhammad saat ditanya Nabi siapa ya Rasulullah? Yang kamu menyayai atau mengkasihan sama dia kepada dia Nabi Lut. Kenapa? Karena dia sendiri. Di kaum sendiri. Di negara sendiri. Jadi dia berjuang sendiri. Saya ada istri. Kata Muhammad. Tapi Nabi Lut sendiri. Sampai istrinya. Dia mengajak kaumnya, wahai Lut ada tamu. Tamu itu malaikat. Auzubillah. Jadi Nabi Lut tidak ada kemampuan mempertunjukkan istrinya. Tidak ada. Nabi Ayub dan istrinya
dan istrinya itu cerita sebentar. Kebalikan. Fir'aun dan istrinya. Ya. Kebalikan. Ya. Istrinya di Nabi Fir'aun. Ya. Contoh besar. Tidak bisa memaksakan istrinya menjadi kafir. Tidak bisa mencegahnya keimanan istrinya. Jadi siapa? Fir'aun atau Muhammad? Bukan. Ya. Rahmat Allah nomor satu. Ya. Amalan kita nomor dua. Cuman kita ada petunjuk Muhammad dan di dalam Al-Quran. Cerita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sejarahnya. Channel YouTube di sini, ustaz di sana, syekh di sana, syekh di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim petunjuk dengan berbagai cara di zaman sekarang. Tapi saya menarik perhatian saudara kita biar menarik perhatian kalian biar paham Allah Subhanahu wa taala bagaimana rencananya kalau paman Abu Talib udah meninggal atau seperti itu. Ya. Baik. Jadi intinya sebenarnya kita semua ini mau selamat itu hanya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Nomor satu. Ya. Tidak boleh mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Semuanya kita harus mengucapkan insya Allah. Itu salah satu ucapan. Ya. Jadi kalau kita bicara juga, kita sekarang sudah berpuasa nih. Sebentar lagi kita nanti mulai Idul Fitri nih. Kalau kita berdoa, semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya. Iya. Betul. Ya, betul. Allah, ya. Itu salah satu ya. Terus kejadian lagi yang lain? Tadi yang sebelum hijrah bagaimana? Itu yang paling jelas di sebelum hijrah. Jadi itu cukup yang di sebelum hijrah kita ngobrol tentangnya. Yang sesudah hijrah karena apa? Karena udah negara Islam udah didirikan. Tapi sekarang kejadian yang dakwah aja. Tapi aturan Allah, ajaran Allah baru mulai sesudah hijrah. Yang penting sekarang kita jangan meminta barakah dengan orang yang selain Allah. Jangan meminta barakah, contohnya saudara saya, contoh pemirsa, maaf kalau kita masih ada waktu di sini. Ya, masih ada waktu. Ya. Kalau kamu mau menkunjungikan atau menziarah kuburan, silahkan. Diizinkan Muhammad SAW. Boleh ya. Betul. Boleh. Tapi jangan meminta atau berpikir bahwa orang ini yang di dalam pemakaman ini ada kemampuan. Jangan. Ya. Tidak. Walau dia orang saleh. Tidak. Kita pernah ke Al-Madinah. Makaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diwajibkan pergi ke makam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak meminta dari kemakamannya, diminta dari Allah. Lalu Muhammad kalau dikabulkan doa kamu. Tapi orang yang biasa tidak. Jadi Allah nomor satu, amalan kita nomor dua. Itu yang saya mau menjelaskan. Ya. Alhamdulillah ya. Berarti yang tadi kejadian hanya kematian apa tadi? Abu Talib. Abu Talib dan Khadijah itu kematian. Yang sebelum hijrah Nabi Muhammad itu yang lebih jelas. Biar kita dan itu memang membuat hati Nabi Muhammad SAW sedih sekali ya. Ya, dia panggil tahun ini, dia panggil tahun kesedihan atau tahun sedih. Karena pamannya Abu Thalib itu kan memang walaupun dia kafir, tapi kan dia melindungi Nabi Muhammad ya. Itu hikmah, masih ada waktu ya saudara. Masih. Ya, itu hikmah besar. Karena ada juga, saya mau menarik perhatian pemirsa, jangan berpikir bahwa kebaikan itu hanya tiket masuk surga. Bukan. Bukan. Karena contohnya, ada Cristiano Ronaldo, dia kebaikan yang sepak bola itu terkenal. Dia kebaikannya banyak. Kasih di sini, kasih di seperti di sini, seperti di sana. Abu Talib juga. Begitu juga. Abu Talib seperti sampai jiwanya bisa didarahkan darahnya di apa namanya? Di tanah. Untuk apa? Untuk Muhammad. Tapi dia neraka. Jadi awas. Itu contoh yang paling penting, kita harus berpikir. Harus berpikir bagaimana rencana Allah. Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia sistemnya biar menkabulkan amalan kita. Amalan kita tidak terkait dengan aturan.
dengan darah, dengan garis keturunan. Tidak. Tidak. Allah Subhanahu wa taala meniri Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirinya bilang ko Fatimah anaknya yang dia jatuh cinta sama Fatimah. Fatimah adalah mata Muhammad. Ya, dia bilang ya Fatimah, wahai Fatimah, ya i'mali, kirja lah, lakukanlah kebaikan karena saya tidak mungkin ya yani mensupport kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amalan demi Allah. Kalian pertama, kalian kedua, Muhammad bersabda, bersumpah, ya Fatimah, demi Allah, kalau Fatimah mencuri, akan membunuh. Potong tangannya. Jadi itu bukan Muhammad yang akan kasih petunjuk, bukan Muhammad yang akan mensupport kamu. Allah, lalu amalan kita. Jangan memikir salah, kebaikan. Kamu bayar ke orang miskin, orang miskin. Untuk apa? Abu Talib bayar, Abu Talib support, Abu Talib gini. Tapi kenapa masuk neraka? Jadi jangan berpikir juga saudara saya pemirsa yang sekarang. Kamu bayar untuk orang miskin di sini. Kamu menghadiri majelis ta'lim di sana. Kamu menghadiri. Lebih baik perbuatan ini. Lebih baik dari amalan perbuatan amalan Abu Talib? Tidak. Abu Talib lebih baik. Lebih kuat. Karena dia menantang kaumnya menjaga Muhammad. Demi Allah dia bilang, Abu Talib bilang, ya Muhammad, demi Allah saya tidak akan ikut dakwah kamu, tapi demi Allah mereka tidak mungkin mensentuh pakaian kamu. Masya Allah. Masuk neraka. Saudara saya, paling penting kita fokus di bulan Ramadan yang suci ini, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat atur biar kita masuk surga. Masuk surga bagaimana? Mulut tidak. Berbuatan baik tidak cukup. Berbuatan baik tanpa akidah, silahkan. Sebentar. Ya, ayo, ya. Sebentar. Saya selalu semangat sekali. Kalau semangat begini nanti saya tidak boleh bertanya nih. Masih ada waktu 5 menit, Syekh. Silahkan. Ya, saya mau tanya. Saya menunggu. Abu Talib, Syekh kan tadi bercerita masuk neraka. Bagaimana dengan kakek Nabi Muhammad SAW? Ya. Bagaimana pertanyaan dengan saya menunggu pertanyaan. ayah kandung dan ibu kandung? Saya menunggu pertanyaan kamu. Ya betul, karena saya demi Allah saudara saya pemirsa, saya senang kalau ditanya Dondi, karena saya tidak memuji dia, tapi tanyanya demi Allah, lillahi ta'ala itu kesaksian saya. Dia di dalam inti. Itu bertanya engkau, biar manfaat kamu. Jadi bagaimana kakak dan orang tuanya? Ya, dari tadi saya cerita Abu Talib, saya berpikir kakek, ayah, Nabi. Bagaimana kondisi mereka? Silakan. Ada hadis sahih, karena ada dua, itu kontroversi. Ada dua pendapat ulama. Ada yang bilang orang tua Muhammad di neraka. Ada yang bilang orang tua Muhammad tidak mungkin dan mustahil masuk neraka. Yang pendapat yang menangkat atau ikut pendapat ulama yang bilang orang tua Muhammad di neraka berdasar hadis sahih. Saat orang sahabat Nabi pergi ke Muhammad, datang ke Muhammad, ya Muhammad, mana ayah saya? Ayah dia meninggal. Muhammad bilang, ayah kamu di neraka. Orang pergi, mundur dan pergi. Muhammad dapat wahyu, ya, wahai teman saya, ya Rasulullah, ayah kamu dan ayah saya di neraka. Sebentar ya, sebentar. Saya sudah tahu hadis itu. Tapi ada yang berkata bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi, ayah kamu dan ayah saya itu yang dimaksud adalah paman atau Abu Talib. Betul tidak? Itu kata yang disebutkan yang di tadi, sini. Kata yang disebutkan tentang Ibrahim dan ayahnya di dalam ayat. Ibrahim dan itu sesama juga, bagian sesama. Tapi maksud saya di sini, di sini bukan ayah di bahasa Arab dan orang mentafsir hadis. Ini bukan ayah paman, bukan ayah kandung. Ayah kandung, ayah kandung orang tua, ayah kandungnya. Ada itu pendapat. Pendapat yang lain berdasar apa? Muhammad, orang tua Muhammad dia termasuk golongan fitrah. Yang masa kekosongan Nabi. Masa kekosongan Nabi. Jadi ada dua perdebatan. Bisa masuk, bisa tidak. Jadi
saya diri sendiri Hmm. tidak ada ini atau tidak ada ini, terserah Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Saya tidak ikut Hmm. betul-betul Hmm. tidak ikut Hmm. ini atau karena aturan Allah berdasar yani karena Abdul Muttalib di neraka. Abdul Muttalib itu nenek Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakek Muhammad sallallahu alaihi wasallam di neraka rasmi. Abu Thalib. Abdul Muttalib. Oh, Abdul Muthalib, kakek. Kakek Muhammad itu ayah Abu Thalib. Iya. Di neraka rasmi. Jadi zaman Abdul Muttalib dan anak-anaknya Abdullah tidak terlalu jauh. Anaknya. Jadi bagaimana kita menghitung Abdul Muttalib di neraka dan tidak menghitung Abdullah di neraka dan menanggap bahwa dia termasuk fitrah zaman kosong tidak ada kenabian. Jadi ada kekaburan baik di cerita ini atau di cerita ini, pendapat ini atau pendapat ini. Jadi saya diri sendiri ya tidak ikut dua pendapatan. Saya ikut Muhammad. Saya ikut Muhammad. Dengan yang saya yakin apa? Yakin saya akan masuk surga insya Allah dan kamu dan orang pemirsa insya Allah masuk di bulan ini ya Rahman ya Rahim. Karena dua syarat. Rahmat Allah, amalan saya. Urusan orang tua Nabi yani terserah Allah Subhanahu wa taala. Dia mau mensiksakan, mau masuk neraka, tidak mau merahmat karena ini terserah. Tapi ada itu kontroversi. Kontroversi. Ada perbedaan pendapat pada orang tua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas biar bagaimanapun kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Maha Pengampun. Jadi apapun ya dengan orang tua Nabi, dengan kakek Nabi dan orang-orang yang berada di masa kekosongan Nabi, insya Allah juga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Zaman sekarang Syekh Al-Azhar ada waktu tidak? Nah, boleh sih. Syekh Al-Azhar ditanya, Syekh Al-Azhar yang sekarang, Dr. Tayyib, ditanya, bagaimana kondisi orang yang zaman sekarang yang tidak diketahui sama dakwah Islam dengan secara jelas. Dia dianggap ahlu fitrah. Ahlu fitrah. Di zaman sekarang. Itu jawab Syekh Al-Azhar dirinya, bukan jawab saya. Jadi di zaman ini, kalau di dakwah Muhammad tidak disampaikan pada orang pun dengan secara jelas, bukan dengan secara media. Karena secara media mungkin tidak jelas. Dengan secara jelas, duduk dan memahami. Udah jelas, udah dia paham dan dia melarang tidak mau, ya kafir. Tapi belum ditawarkan Islam ke dia. Dengan secara jelas dianggap orang fitrah, masuk surga. Di zaman sekarang. Yang belum pernah dengar ya. Yang belum pernah dengar. Mungkin seperti suku-suku yang terpencil. Ya, betul. So, ada zaman ini, ada. Masih ada. Masih ada. Ya, betul. Kita belum lama ada ya kerjasama dengan sebuah yayasan. Ada anak-anak, mungkin sekitar umur 12, 13, sampai 15 tahun, dari suku-suku yang terpencil. Ya, suku-suku itu masih tidak kenal peradaban. Zaman sekarang. Ya. Kita 5 anak kita bawa ke tempat kita di sini, dekat sini, masuk sekarang sudah bisa baca Quran. Allahu Akbar. Semoga kabulkan upaya kamu demi Allah, saudara saya. Di bulan Ramadan. Masih ada sih, masih ada. Jadi mereka masih belum pakai baju, makan apa saja, masih ada incest. Masih ada incest ya, dalam keluarga tidak kenal pernikahan. Nanti kalau ada yang meninggal tidak dikubur, hanya ditaruh, ditutup daun, nanti keluarga ini pindah. Masih ada sih. Masih ada, betul saudara. Baik, mohon maaf sih, waktunya sudah habis. Kita lanjut lagi di episode berikutnya ya sih ya, insya Allah ya. Tapi janji kepada saya karena bahwa kamu akan tanya terus. Karena saya menunggu pertanyaan kamu. Saya lagi seru jadi saya benar-benar ditanya. Baik, alhamdulillah. Barakallah, terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan episode-episode kita ini bermanfaat buat para pemirsa ya. Nah, kita lanjut nanti ke episode berikutnya, insya Allah ke episode 16. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.